Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjadi dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah. Oke. Nah, saya harap Anda itu jangan takut dulu, jangan galau dulu ya, mendengar nama mata kuliahnya saja itu udah mengkeret ya, sudah ketakutan. Oh, penulisan karya ilmiah berarti berat sekali, ini harus yang jenius. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Pokoknya kunci sukses yang pertama itu harus Anda optimis, yang kedua Anda harus sungguh-sungguh ya dalam kuliah. Semua pasti bisa. Tidak ada mahasiswa yang bodoh, tidak ada mahasiswa yang tidak bisa. Yang ada hanya mahasiswa yang sungguh-sungguh atau mahasiswa yang malas dan putus asa gitu ya. Jadi pilihannya ada pada Anda, mau sukses di mata kuliah ini dan sukses di masa depan, atau mau gagal di mata kuliah ini dan gagal di masa depan. Itu tergantung Anda ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, berdoa, kemudian optimis, dan mari kita bekerja keras dalam mencapai keterampilan dalam mata kuliah ini, yaitu bisa menulis karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, terutama gagasan tulis ilmiah. Oke. Nah, kalau kita akan membicarakan tentang karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, itu nama lengkapnya lebih lengkap lagi. Itu maka kita harus memahami ada dua kata ya, atau dua istilah. Pertama karya tulis, dan yang kedua yaitu ilmiah. Itu apa sih? Tuh. Karya tulis intinya mudah sekali, segala buah pikiran atau perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu bisa tulisan yang dicetak, ditulis tangan langsung, dicetak, diketik kemudian dicetak, maupun yang berupa file atau digital. Intinya tulisan kan sekarang ada yang digital dan ada yang cetak gitu. Yaitu karya tulis. Mudah kan? Dengan ilmiah itu apa sih? Ilmiah itu bersifat ilmiah. Ilmiah itu artinya sifat ya. Maksudnya jenis sifat atau adjektif ya. Bersifat ilmiah yaitu mengikuti metode ilmiah. Wah, apalagi tuh metode ilmiah? Metode atau cara yang dipakai oleh para ilmuwan, itu baru ilmiah. Jadi kalau mungkin ya kalian itu kadang mendengar atau ada teman yang berkata, oh itu tidak ilmiah, itu ilmiah tidak sih? Atau nah ini baru ilmiah, kalau ini bukan. Nah memang apa bedanya ilmiah dan tidak ilmiah? Yang benar itu kalau ilmiah adalah, oh berarti misal tulisan ini tidak ilmiah, tulisan ini ditulis tidak mengikuti tata cara ilmuwan, itu berarti tidak ilmiah. Kalau tulisan ini ilmiah, berarti tulisan ini mengikuti tata cara ilmuwan dalam menulis. Terus misal ada seperti ini, kenapa ada pelangi? Terus ada yang menjawab, oh karena itu ada titik-titik molekul air, kemudian kena sinar matahari, maka menghasilkan spektrum warni seperti itu. Nah itu dikatakan itu baru penjelasan ilmiah ya kan. Tapi kalau ada yang mengatakan oh itu ada pelangi karena ada 7 bidadari, warna bajunya beda-beda, kemudian terbang bersama cepat sekali sehingga terlihat seperti sinar warna-warni seperti itu. Itu kan ada yang mengatakan itu penjelasan yang tidak ilmiah ya kan. Nah terus bedanya apa? Kalau penjelasan yang tadi yang molekul, spektrum itu cara menjelaskannya dengan cara metode atau cara yang digunakan oleh para ilmuwan. Nah, caranya bagaimana? Kenapa ilmuwan bisa tahu tadi tentang mengatakan molekul air kena sinar matahari kemudian keluar spektrum warna? Ilmuwan itu menguji coba atau bereksperimen. Kemudian setelah diuji coba, kok menguji coba dengan partikel air, kemudian disinari, kemudian keluar pelanginya. Nah, berarti penjelasannya bisa diterima, itu masuk akal. Nah, itu namanya ilmiah, tata cara ilmuwan. Sedangkan kalau yang penjelasannya itu menggunakan itu 7 bidadari warna-warni yang terbang cepat sekali sehingga terlihat seperti itu warna-warni. Nah, itu tidak ilmiah, itu
itu menggunakan cara menjelaskan tidak seperti yang digunakan oleh ilmuwan. Itu kan kenapa dia menjawab seperti itu? Ya itu mungkin kata orang tuanya atau kata simbahnya atau kata orang tua yang ada di desanya. Itu berarti dia berdasarkan legenda lah atau cerita mulut ke mulut. Itu tidak ilmiah namanya. Ya itu ya. Jadi kesimpulannya, karya ilmiah adalah hasil buah pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dan cara penulisannya itu mengikuti cara-cara yang dipakai oleh ilmuwan. Itu adalah karya ilmiah atau karya tulis ilmiah. Nah, berarti kalau karya non ilmiah, ya berarti hasil buah pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi tidak menggunakan tata cara atau metode yang dipakai oleh ilmuwan atau disebut metode ilmiah. Oke, nah sekarang tadi kan sudah tahu tuh, sudah paham lah ya karya ilmiah itu apa sih sebenarnya. Ada karya ilmiah, ada karya non ilmiah atau tidak ilmiah. Nah, ciri-cirinya karya ilmiah itu apa sih? Ini saya akan coba jelaskan ya. Sebenarnya banyak, tetapi ini kurang lebih gambaran besarnya. Ada 5 ya ini. Pertama, objektif. Objektif tahu ya, kalau objektif itu kebalikannya apa? Subjektif, benar. Kalau objektif itu berarti semua yang ditulis di karya ilmiah itu ya sesuai dengan objeknya yang sedang diamati atau sedang dibahas itu. Contoh, saya sedang menulis tentang cilok lah. Saya suka ya menggunakan contoh-contoh yang mudah. Ya. Cilok misal di depan UMS itu kan ada abang penjual cilok ya. Kemudian saya mengamati dan saya ingin menilai cilok itu bagaimana sih. Nah, kalau saya tulis dalam bentuk saya tulis ya menjadi karya ilmiah cilok itu, apa yang saya tuliskan di situ ya sesuai dengan apa yang ada di cilok tersebut berdasarkan ciloknya. Jadi bukan berdasarkan saya. Kalau berdasarkan penulisnya itu namanya subjektif, subjeknya. Tapi kalau berdasarkan yang sedang diamati atau yang diteliti atau yang dijadikan bahan tulisan itu namanya objektif gitu. Jadi karena kenapa sih harus objektif? Kalau subjektif itu dipengaruhi oleh diri sendiri. Misal ya, cilok tadi, makan cilok. Kalau kita sedang bahagia, mood kita sedang baik, cilok tidak terlalu enak pun kita akan rasa wah enak sekali, sedap sekali, membuat melayang-layang lah itu, atau rasanya menjadi seperti Iron Man. Itu mungkin ya, itu mood, dipengaruhi mood. Kalau misalnya sedang sedih atau sedang patah hati misalnya, cilok yang seenak apapun akan rasanya kok tidak enak ya, hambar, jadi bawaannya ingin menangis ya. Itu namanya subjektif. Kalau Anda menulis cilok tadi berdasarkan subjek, berdasarkan orangnya, maka kalau sedang tadi bahagia menulis cilok ini enak sekali ya, ditulis. Sedangkan kalau sedang sedih, cilok ini hambar bla bla bla, maka tidak akan penilaiannya atau penulisannya itu tidak akan sesuai dengan fakta. Nah, itu makanya karya tulis ilmiah itu harus objektif, sesuai dengan apa yang sedang ditulis, tidak boleh mengikuti mood atau perasaan dari si penulis. Itu namanya subjektif. Oke, bisa dipahami ya. Kedua, itu logis. Logis itu sederhananya itu mengikuti hukum sebab akibat. Jadi ya contoh, kalau misalnya Anda makan makanan bergizi, ya, maka akan jadi sehat. Kalau Anda merokok, maka akan jadi sakit. Itu sebab akibat, ya masuk akal. Kalau HP dimasukkan ke dalam kolam berisi air, maka akan rusak. Itu sebab akibat. Itu logis namanya, logis. Masuk logika atau mengikuti hukum sebab akibat. Masuk akal lah. Tidak kalau misalnya yang tidak logis itu berarti tidak masuk akal. Nah, contohnya misal dalam Anda menulis sebuah tulisan ya, terus kemudian mengatakan bahwa di sini kalau misalnya kita menulis ini lagi ya, menulis misal makanan lagi ya, es krim misal. Ketika makan es krim maka akan meningkatkan kecerdasan dari anak SD ya, itu misalnya. Nah, terus
kenapa bisa meningkatkan kecerdasan dari anak SD ini, itu harus dijelaskan secara masuk akal sebab akibatnya apa. Bukan berarti tidak boleh, boleh-boleh saja. Kalau misalnya dalam karya ilmiah, maka ditulis karena es krim ini mengandung vitamin C, vitamin A, beta karotin misalnya, yang akan menyuplai sel-sel otak sehingga kecerdasan dari anak itu akan meningkat. Nah, itu berarti masuk akal. Oh, berarti es krim jadi cerdas. Alasannya bisa diterima akal, hukum sebab akibatnya masuk. Itu namanya logis. Tapi kalau es krim menjadi cerdas karena es krimnya berwarna merah, sedangkan merah melambangkan kecerdasan, itu tidak masuk akal, itu namanya tidak logis. Oke, ya itu bisa dipahami ya. Kemudian 3, netral. Netral itu ya mirip dengan objektif lah. Intinya itu tidak dipengaruhi oleh si penulis karya itu. Ya, contoh, penulis karya itu sedang menulis tentang Jokowi, padahal dia pendukungnya Prabowo, maka dia akan menulis pokoknya banyak yang negatif tentang Jokowi. Itu namanya tidak netral. Ya, itu kalau misalnya memang bagus ya tulislah bagus, kalau jelek tulislah jelek. Ya itu seperti itu, harus netral. Itu kalau karya ilmiah itu. Ya ini mirip dengan objektif lah netral ini ya, sesuai dengan kenyataan aslinya, tidak dipengaruhi oleh orangnya atau subjektif. Sistematis itu urut. Nah, nanti di karya ilmiah itu urut dari pertama pendahuluan, latar belakang masalahnya apa sih. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya apa. Yang ketiga, kemudian metodenya apa, metode penulisannya atau metode penelitiannya apa. Kemudian hasilnya bagaimana, pembahasannya bagaimana, kesimpulannya bagaimana, terakhir daftar pustaka. Itu urut, sistematis ya, urut ya dari awal sampai akhir. Tidak boleh dibolak-balik kesimpulan dulu, baru pendahuluan, tidak boleh. Terus dan alurnya maju terus ya. Jadi kalau misalnya karya non ilmiah, dia mungkin ada yang alur maju, alur mundur, bolak-balik itu. Tapi kalau dalam karya ilmiah tidak boleh, harus urut ya. Dari tadi pendahuluan sampai kesimpulan, kemudian waktunya juga maju semua. Tidak boleh maju mundur. Itu ya, sistematis bisa dipahami ya. Ini yang terakhir, menggunakan bahasa formal. Ini jelas lah menggunakan kalau di Indonesia Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Silakan nanti setelah ini Anda download, kemudian pelajari lagi PUEBI itu apa. PUEBI itu menjadi panduan kita untuk menulis yang benar, yang baik dan benar ya. Huruf kapital bagaimana, huruf miring bagaimana, penggunaan angka bagaimana, kemudian penggunaan kurung buka kurung tutup bagaimana, itu semua ada aturannya, ada di PUEBI. Nah, semua harus belajar, semua orang Indonesia, warga negara Indonesia, bahkan orang asing yang belajar bahasa Indonesia harus belajar itu ya. Ini jadi PUEBI itu dipelajari sepanjang hayat. Setelah tadi kita membahas ciri-ciri karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, sekarang kita kebalikannya. Nah, kalau karya tulis ilmiah itu apa? Karya tulis non ilmiah itu cirinya apa? Pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Jadi di karya non ilmiah ini itu ditulis berdasarkan apa yang dilihat atau yang dirasakan atau yang ditangkap oleh indera si penulis saja. Jadi subjektif sekali ya. Mungkin misal orang itu, saya misal melihat mahasiswa Joko misalnya, saya pernah melihat Joko, kok dia ini ya memarahi temannya. Kemudian satu kali melihat seperti itu, kemudian saya menyimpulkan bahwa Joko itu mahasiswa yang galak ya, ke temannya itu marah-marah, saya pernah lihat itu. Padahal mungkin saat itu memang memarahi temannya yang dia keterlaluan atau salah ya, dan Joko itu jarang marah-marah. Itu. Jadi ketika saya menulis Joko adalah mahasiswa yang galak dan sebagainya, itu fakta, berdasarkan fakta, tapi fakta pribadi. Kalau di ilmiah itu tidak, hanya sekali melihat, tidak boleh terus menyimpulkan Joko itu galak, tidak, tapi harus lihat lagi atau wawancara teman, Joko itu galak ya. Mungkin ada teman yang jawab iya, atau ada teman yang mengatakan tidak, Joko itu tidak galak, tidak pernah marah-marah. Tuh, jadi dalam karya ilmiah, caranya ilmuwan itu tidak hanya sekali melihat, tetapi harus check and recheck, cek dan recheck, dikonfirmasi, introspeksi, diklarifikasi itu. Yang kedua,
Ini ya samalah, fakta yang disimpulkan subjektif, tidak perlu saya jelaskan ya, sudah jelas tadi. Kemudian bersifat persuasif ya, ini ya karya non ilmiah kan punya banyak jenis ya. Salah satunya ya ini ada yang jenisnya persuasif atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, itu bisa seperti itu. Tapi ini jadi mengajak ya, memang ada sudah punya tujuan untuk mempengaruhi orang. Kalau karya ilmiah tujuannya tidak untuk mempengaruhi orang, tujuannya hanya untuk memberi informasi atau membeberkan fakta. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh pembaca karya ilmiah itu ya sudah terserah. Jadi karya tulis ilmiah itu bersifat netral, ikhlas, tulus ikhlas, tidak punya kepentingan di balik ini, menulis karya ilmiah ini supaya orang seperti ini, orang seperti tidak. Dia hanya mau menginformasikan saja. Walaupun mungkin punya tujuan di belakangnya, ya tapi tidak apa-apa. Tetapi tidak kemudian benar-benar ditulisan di situ, maka lakukanlah ini atau jangan lakukan ini, tidak. Memang di karya ilmiah ada namanya saran ya, itu saran, berupa saran. Ya, jadi recommendation bukan ajakan gitu ya. Kemudian karya non ilmiah tidak memuat hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah dugaan, tetapi dugaan yang masuk akal, bukan dugaan yang ngaco kalau bahasa gaulnya ya. Bukan. Jadi hipotesis, misalnya karya ilmiah, Anda ingin membuat, sepertinya kalau misalnya anak SD diberi jajan keju mozzarella misalnya ya, puding dengan keju mozzarella misalnya, maka dia akan semangat belajar itu. Nah, Anda harus menduga jajan puding dengan keju mozzarella akan meningkatkan semangat atau motivasi belajar siswa itu. Tetapi itu Anda menduga itu berdasarkan logika ya, yang masuk akal, walaupun itu belum terbukti ya, kan baru dugaan, namanya hipotesis. Tetapi karena si keju mozzarella itu dan puding mengandung zat gizi yang bisa meningkatkan dopamin atau misalnya meningkatkan apa yang untuk memicu motivasi dari orang atau manusia, itu seperti itu. Jadi dugaan Anda berdasarkan logika atau fakta ilmiah, tidak boleh ngaco bahwa anak SD makan puding dengan keju mozzarella maka jadi glowing misalnya. Nah, itu alasannya apa? Ya karena puding itu glowing, maka yang makan bisa jadi glowing. Nah, itu namanya dugaan yang ngaco. Dugaan ngaco itu bukan hipotesis ya. Kalau dugaan yang masuk akal, dugaan yang logis itu hipotesis. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri karya non ilmiah itu bahasanya konotatif dan populer. Bahasa populer itu bahasa yang disukai oleh masyarakat, itu bahasa gaul ya, kan enak. Anda lebih suka mendengarkan orang berbahasa resmi atau tidak resmi? Pasti tidak resmi ya kan, karena lebih santai, lebih tidak serius, lebih tidak intimidatif, jadi senang. Jadi populer itu artinya banyak disukai ya, banyak disukai. Konotatif itu maknanya memiliki makna yang lebih bagus atau lebih jelek. Makna konotasi itu memiliki makna positif atau negatif ya. Tidak jadi bahasanya itu bahasa yang bagaimana ya? Tidak lugas, tidak to the point ya, itu bahasa konotatif itu. Jadi kadang di karya non ilmiah itu ada tulisan itu ingin untuk memberikan kesan negatif, ada yang ingin memberikan kesan positif ya, itu namanya konotatif ya, konotasi. Jadi tidak jelas. Tapi kalau dalam karya ilmiah tidak, bahasanya bahasa jelas, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang bisa bermakna ganda ya. Misal kalau dalam bahasa karya non ilmiah misal seperti ini, permainan yoyo sekarang sudah tergerus zaman. Tergerus zaman, mungkin Anda paham ya maksudnya ditinggalkan ya kan. Kalau di karya non ilmiah, tergerus zaman ini ingin supaya bahasanya indah, konotatif menjadi indah, boleh. Tapi kalau dengan karya ilmiah dihindari, karena kalau mau permainan yoyo sekarang sudah mulai ditinggalkan, jadi jelas ya, tidak, kita tidak boleh supaya indah, tidak. Ini karya ilmiah ya, bukan karya sastra atau non ilmiah. Next.
Nah, jadi ini sekarang lebih jelas lagi, saya akan tampilkan. Ini adalah tabel. Di tabel ini karya ilmiah dan karya non ilmiah. Kalau karya ilmiah tadi isinya itu berdasarkan fakta dan objektif, atau ya sesuai dengan apa yang sedang ditulis itu, yang diamati, yang diteliti, ya objektif, tidak subjektif. Yang kedua, kalau karya non ilmiah itu berdasarkan pengalaman pribadi dan subjektif, atau berdasarkan si penulis, menulis berdasarkan si penulis, tidak benar-benar berdasarkan apa yang dia tulis. Itu. Karya ilmiah bersifat metodis dan berurutan atau sistematis. Jadi karya ilmiah itu caranya itu ada paduannya, tidak boleh sembarangan. Pertama, mencari masalah, kemudian merumuskan masalah, kemudian merancang metode penulisan, menguji atau mulai literatur review atau mencari pustaka, kemudian menguji atau menulis hasilnya bagaimana dan kesimpulannya bagaimana. Jadi itu ada urutannya. Urutan apa sih? Urutan metode ilmiah. Itu ada urutannya, tidak boleh diubah-ubah seenak sendiri, tidak boleh. Kemudian berurutan tadi, berurutan dari latar belakang sampai terakhir kesimpulan. Waktunya juga alur maju, tidak boleh maju mundur. Sedangkan kalau non ilmiah itu bebas, terserah mau caranya bagaimana, bebas. Kemudian waktu alurnya bagaimana, bebas. Karya ilmiah sesuai dengan kode etik. Jadi ada kode etik. Kode etik itu adalah kalau Anda sudah belajar di PKN ya misalnya, ada norma, ada etika. Etika adalah hukum yang tidak tertulis atau mungkin juga tertulis, yang mengikat komunitas tertentu atau golongan tertentu, dan tidak ada punishment-nya atau tidak ada sanksi yang tegas. Jadi kalau melanggar kode etik tidak kemudian dipenjara atau didenda, tidak ada. Tetapi apa? Hukuman bagi pelanggar kode etik, sanksi bagi pelanggar kode etik, yaitu celaan atau di kredibilitasnya atau reputasinya mungkin bisa turun, itu seperti itu ya kode etik ya. Jadi melanggar kode etik itu tidak akan mendapatkan sanksi yang jelas dan tegas. Nah, tadi kode etik kan mengikat golongan tertentu. Nah, kalau karya ilmiah ya golongan kaum ilmiah atau saintis, ilmuwan. Jadi kode etik ilmiah, kode etik untuk ilmuwan dong. Kalau kode etik kedokteran untuk dokter, kode etik guru ya berarti untuk guru. Itu seperti itu ya. Jadi kode etik itu hanya menjangkau golongan atau komunitas tertentu. Kalau karya ilmiah itu mengikuti kode etik ya ada, kalau saya sampaikan semuanya banyak sekali ya. Salah satu kode etiknya yaitu harus jujur, tidak boleh plagiat, tidak boleh mencontek ya. Itu. Kemudian kalau misalnya mau mewawancarai orang kemudian mau ditulis dalam karya ilmiah, maka harus izin dulu, orangnya juga harus memahami bahwa saya mau dijadikan objek tulisan ilmiah. Itu kode etik. Tidak boleh bohong atau pura-puranya wawancara biasa tapi kemudian ditulis, itu tidak boleh. Harus sesuai kode etik. Yang diwawancari atau menjadi sumber data karya ilmiah itu harus tahu dan mau. Oke. Nah, kalau karya non ilmiah bebas. Terakhir, karya ilmiah itu kalau misalnya karya ilmiah itu berupa kritik ya, kritik terhadap misalnya teori yang dulu, karya ilmiah sebelumnya, itu harus berdasarkan bukti-bukti yang logis dan ilmiah. Nah, kalau karya non ilmiah misal kritik sastra ya. Jadi ada kritik sastra, sastrawan A maupun kritik sastrawan B yang sudah menulis buku terlebih dahulu. Itu berdasarkan pikiran pengarang ya, bukan bukti-bukti, tapi pendapat atau perasaan pikiran dari pengarang bahwa ini kok seperti ini, kurang seperti ini. Gitu ya. Oke. Fungsi karya ilmiah. Nah, Anda belajar kuliah di sini dapat mata kuliah penulisan karya ilmiah. Ya pasti kan harus ngerti lah. Nah, terus gunanya saya belajar ini untuk apa, Pak? Saya kan mahasiswa. Saya mau jadi guru SD. Ada fungsinya apa tidak?
Ya pasti ada ya. Secara umum, tapi ini saya akan jelaskan secara umum ya. Anda sebagai mahasiswa PGSD maupun nanti jadi guru SD atau mungkin bekerja di tempat lain ya. Kecuali mungkin saya setelah lulus SD mau jadi model Pak. Ya terserah. Berarti mungkin tidak butuh menulis karya ilmiah ya. Tapi kalau jadi guru atau kerja di menjadi dosen atau jadi ilmuwan atau jadi di NGO misalnya, non government organization, penting juga loh untuk menulis karya ilmiah. Oke, balik lagi ya. Fungsi karya ilmiah, fungsi dasarnya ya jelas ini, sarana komunikasi. Kan tulisan itu adalah sarana untuk berkomunikasi, ya kan? Kita berkomunikasi kan dua cara, dengan tertulis dan dengan lisan, verbal ya. Ini karya tulis ilmiah ya sarana komunikasi. Komunikasi siapa? Ya jelas namanya karya tulis ilmiah, sarana komunikasinya para ilmuwan. Oh, berarti para ilmuwan ya. Berarti saya tidak perlu belajar dong, Pak. Saya kan bukan ilmuwan. Kata siapa? Bahkan anak SD pun bisa jadi ilmuwan ya. Syaratnya jadi ilmuwan apa sih, Pak? Syaratnya ilmuwan adalah melakukan sesuatu kerja berdasarkan metode ilmiah. Cukup cuma itu saja, langsung bisa jadi ilmuwan. Jadi tidak perlu ilmuwan berarti harus kuliah di prodi murni, misal teknik kimia murni misalnya, atau matematika murni, kemudian sarjana sains lulusannya, atau master science, kemudian kerja di lembaga penelitian atau jadi dosen misalnya. Tidak harus seperti itu. Anak SD bisa jadi ilmuwan. Tukang becak tidak lulus SD, kalau dia bekerja berdasarkan metode ilmiah, sebenarnya dia juga bisa dikatakan ilmuwan. Nih saya beri contoh ya. Thomas Alva Edison, dia mungkin salah satu ilmuwan modern ya. Ilmu modern maksudnya 100 tahun belakangan lah. Ilmuwan modern yang paling top. Kenapa top? Karena kenapa top ya? Topnya 2 ini. Mungkin kalau jempol saya 10, saya beri top 10. Karena beliau itu adalah ilmuwan yang paling produktif. Dan produk-produknya bisa dinikmati manusia sampai sekarang. Yang paling terkenal ya telepon, jelas ya itu. Dan maaf, bukan telepon. Maksud saya bola lampu ya, itu bola lampu dan sebagainya. Ada banyak sih, kalau tidak salah kulkas. Maaf saya tidak hafal ya. Tapi beliau adalah yang paling produktif. Jadi salah satu ilmuwan paling top di abad ini. Beliau tidak lulus SD. SD itu tidak lulus, dikeluarkan karena dianggap idiot oleh gurunya. Nah itu. Tapi terus sekarang jadi ilmuwan yang paling hebat. Waktu dia penelitian mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, maka disebut ilmuwan. Gitu ya. Oke, jadi pertama untuk sarana komunikasi, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil kerja. Anda membuat makalah juga itu sebuah karya ilmiah loh, berarti Anda ilmuwan. Kan untuk komunikasi kepada siapa? Kepada dosennya, kepada pembaca. Makalahnya taruh di perpus, dibaca adik tingkat, dibaca mahasiswa prodi lain kan. Berarti komunikasi Anda dengan mereka. Yang kedua, fungsi dasar itu. Fungsi utama ya sarana keilmuan, jelas ya. Jadi contoh nih, kalau misalnya sekarang ilmuwan yang dibayar ya, ilmuwan yang dibayar itu maksudnya yang jadi profesi ya, entah ilmuwan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Lembaga Eichmann misalnya, atau di semua perusahaan yang kerja di divisi litbang atau penelitian pengembangan, dia itu kan ilmuwan. Dosen juga ilmuwan, itu sebagai sarana. Jadi kita menulis karya tulis ilmiah, karya ilmiah ya, pertama itu kita penelitian, kemudian kita menuangkan hasil penelitian kita di dalam karya ilmiah, itu jadi sarana, kemudian dipublikasikan supaya dibaca orang hasil penelitian kita atau hasil gagasan ilmiah kita, itu jadi sarana. Kemudian fungsi ekspresif ya, ini yaitu kebebasan. Jadi sebagai sarana ya, semua orang tadi ya saya mengatakan ada anak SD, tukang becak, mahasiswa, guru, dosen, ilmuwan yang memang dibayar di LIPI misalnya, itu bebas untuk melakukan penelitian, melakukan metode atau cara-cara ilmiah, kemudian menuliskannya. Jadi karya ilmiah adalah sarana
kebebasan seseorang untuk memecahkan masalah dengan tulisan-tulisan ilmiahnya. Tadi fungsi ya, sekarang tujuan. Oke. Nah, sekarang tujuan karya ilmiah, terutama untuk mahasiswa ya, ini udah agak spesifik ya. Kenapa sih kalian itu harus belajar karya ilmiah? Ada banyak, tapi ini saya nulis yang garis besar saja. Pertama, etos ilmiah itu maksudnya kerja etos itu tata cara lah, bahasa mudahnya, tata cara ilmiah. Jadi kalau mahasiswa menulis karya ilmiah itu pada hakikatnya mereka sedang belajar atau membiasakan diri untuk bekerja dan menulis dengan cara-cara ilmiah, atau ibaratnya membiasakan diri atau berlatih menjadi seorang ilmuwan. Nah, itu namanya etos ilmiah. Ya, jadi kalau menulis karya ilmiah berarti Anda itu sebenarnya sedang belajar untuk menjadi seorang ilmuwan, gitu ya. Kemudian yang kedua, transformasi pengetahuan. Karya tulis ilmiah itu ditulis itu tidak semata-mata iseng atau gabut, tidak seperti itu. Pertama, penelitian ya, misalnya salah satu karya tulis ilmiah adalah laporan penelitian. Penelitian itu tujuannya untuk apa? Untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kalau kita ya di lingkungan pendidikan sekolah dasar ya, memecahkan masalah terkait siswa sekolah dasar, terkait sarana-prasarana sekolah dasar, terkait metode pembelajaran, terkait cara menghafal, cara belajar dan sebagainya. Itu kan pasti ada masalah. Ada tidak? Ada banyak sekali. Kalau tidak ada masalah, udah lancar semua hal di pendidikan di Indonesia ya, misalnya di sekolah dasar. Karena ada masalah, jadi masalah adalah apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, itu masalah ya. Jadi dengan karya ilmiah maka kita akan mengembangkan pengetahuan atau bisa memberikan solusi-solusi dari masalah-masalah yang yang banyak sekali di dunia ini. Di sekolah dasar misalnya kalau Anda mahasiswa PGSD itu, jadi itu. Andaikan tidak ilmuwan-ilmuwan zaman dulu tidak menulis karya ilmiah, maka ilmuwan-ilmuwan berikutnya kan tidak bisa mengembangkan pengetahuan atau ilmu-ilmu jadi yang lebih maju. Misal sekarang Anda pasti sekarang sedang memegang HP kan, ya HP, ya, anggap aja HP-nya Android atau iPhone, yaitu layar sentuh smartphone ya. Itu kan tidak sekonyong-konyong keluar dari batu kan, tidak, itu dari hasil karya ilmiah juga, dari penelitian kemudian ditulis di karya ilmiah. Coba kita urutkan ya, smartphone, lebih jadul lagi dulu telepon saja ya, bukan smartphone, bukan disentuh tapi ya hanya untuk nelpon, hanya untuk SMS. Tanpa ada telepon yang jadul itu, maka tidak akan ada smartphone, tidak ada yang layar sentuh yang sekarang Anda nikmati, tidak. Jadi tanpa ada tulisan tentang telepon jadul, maka tidak akan ada smartphone. Telepon jadul itu juga tanpa ada radio, maka tidak akan ada telepon jadul. Penemu radio itu juga menuliskan di karya ilmiah. Sebelum radio, listrik mungkin atau gelombang. Jadi itu ilmu berkembang jadi yang sederhana kemudian menjadi lebih rumit, lebih canggih. Coba kita urutkan lagi tadi dari awal, misalnya ada ilmuwan yang menemukan gelombang radio, kemudian mungkin 50 tahun berikutnya ada dia menuliskan ya di karya ilmiah, kemudian 50 tahun berikutnya ada yang menemukan radio sederhana ya, ditulis. Kemudian karena tulisan itu 20 tahun berikutnya ada ilmuwan lagi yang menemukan radio yang lebih canggih, 20 tahun berikutnya ada yang menemukan telepon sederhana, 20 tahun berikutnya ada yang menemukan telepon yang canggih, dan semakin canggih seperti sekarang. Itu hasil dari penemuan atau kerja-kerja ilmuwan yang ditulis di karya ilmiah, kemudian dibaca ilmuwan-ilmuwan muda berikutnya dan dikembangkan jadi lebih canggih lagi. Oke. Kemudian tujuan yang berikutnya mahasiswa menulis karya ilmiah yaitu untuk mengasah potensi. Pokoknya ini ya, Anda mungkin sudah mendengar ya podcast saya dengan tamu Bonila tentang PKM. PKM itu salah satu contoh karya ilmiah lah, salah satu contoh saja. Itu mengasah potensi. Dengan kita membuat karya ilmiah, maka kita akan membaca, kita akan ke masyarakat,
kita akan mencoba menuangkan pikiran kita akan mencoba berpikir kritis, kita akan mencoba berpikir solutif. Wah, maka yang jelas satu, otak kita akan berkembang, kita akan pintar. Kemudian kita ke masyarakat, maka kita social quotient kita atau kemampuan sosial, keterampilan sosial kita akan meningkat. Saya ingat dulu waktu saya buat PKM pengabdian masyarakat misalnya, saya terus harus turun ke pengrajin tahu di daerah Tegal. Di situ ternyata mereka menggunakan bahasa Kromo, sedangkan saya tidak bisa bahasa Kromo. Tapi saya paksakan di situ berbahasa Kromo. Ya saya bisa lah sedikit-sedikit, jadi campur-campur lah. Tetapi itu akhirnya jadi saya bisa bahasa Kromo walaupun tidak bagus sekali, tapi jadi bisa lah itu. Jadi meningkatkan otak ya pasti berkembang, saya jadi lebih pintar lah jelas karena dipaksa mikir, dipaksa baca ya kan. Yang kedua jadi bisa bahasa Kromo, keterampilan bahasanya meningkat, kemudian jadi bisa lebih supel lah ke masyarakat, keterjun masyarakat, jadi tahu bagaimana cara berbicara yang baik, sopan, bagaimana cara mengambil sikap, mengambil keputusan, banyak sekali lah itu ya. Kemudian kita bekerja sama dengan teman juga meningkatkan keterampilan sosial juga dengan sesama. Dan terakhir yang pasti jelas menulis karya ilmiah meningkatkan keterampilan dasar penelitian yang sesuai metode ilmiah atau cara-cara yang dipakai ilmuwan. Sudah demikian yaitu pengantar karya ilmiah. Nah, sekarang coba Anda browsing atau cari di perpustakaan rumah Anda ya. Ambil 2. Mana yang karya ilmiah, mana yang non ilmiah. Kalau Anda sudah bisa membedakan, berarti Anda sudah lulus nih pertemuan satu ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.